Setelah disindir Celine Evangelista, mantan istrinya, soal ketidakmungkinan pernikahannya dengan Ria Andrew, Stefan William akhirnya buka suara. Sinetron ini ogah merespon video sindiran mantan istrinya dengan dalih tak tertarik membahas urusan pribadi. Oke, mungkin cuman mau jelasin dikit aja, biar mungkin kenapa selama ini saya diam. Kenapa saya diam selama ini? Karena saya mikirin anak, itu pertama. Dan mungkin kalau saya cerita semuanya, kenapa saya memilih untuk cerai karena masalah ini, itu nggak akan selesai. Pasti ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Dan nanti mungkin di sosial media ada omongan lain lagi, akan berlanjut terus-terusan ngebahas masalah pribadi dan privasi orang. Stefan memang cenderung menghindari konflik terbuka dengan Celine. Apalagi ia mengaku sejak awal terjun ke dunia seni peran, lebih memilih fokus pada karir ketimbang mengumbar sensasi kehidupan pribadinya. Dan mungkin kalau saya udah ngomong begini, pasti ada juga yang akan ngomong, tapi kan hampir semua orang di entertain akan ngebahas masalah privacy, masalah pribadi. Iya, tapi kan orang-orang itu beda. Ada yang mau cerita masalah pribadi, masalah privacy, ada yang enggak. Ya mungkin saya salah satunya nggak mau ngebongkar apa-apa. Ada yang harus diceritain, masalah privasi atau pribadi mungkin ada tapi sedikit, nggak semuanya. Mungkin gue salah satu orang yang nggak akan ceritain itu. Karena saya masuk ke entertain itu karena ya senang berkarya seni. Tujuan saya masuk ke entertain itu bukan untuk ngebahas masalah privasi dan masalah pribadi. Bahasa di posting sama lakinya juga kaku bener bahasa Indonesia. Seumur-umur gue kagak pernah denger dia ngomong begitu. Ampun dah gue. Udah di blok, perkara minta bulanan dong di blok. Misalnya sabar, udah gak bisa sabar kalau anak kita udah diusik ya. Namanya juga ibu. Nah kalau menurut keyakinan saya, ngebahas masalah privasi dan pribadi orang itu salah. Ya mungkin semuanya yang di sini tahu lah. Itu nggak bagus untuk itu nggak bagus untuk ngebahas masalah pribadi orang dan privasi orang. Ya, sebelumnya untuk meredam spekulasi dan syakwa sangka, Stefan mengaku sudah menikah dengan Ria Andrew sejak tahun 2022 lalu. Namun, keterangan itu langsung direspon oleh mantan istrinya. Celine berdalih mantan suaminya itu tak mungkin bisa menikah, apalagi secara siri, karena terbentur aturan gereja sesuai keyakinannya. Celine bahkan menantang agar warganet yang percaya mengecek langsung data pernikahan mantan suaminya itu ke pihak gereja. Kenapa gue cari tahu ya? Already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Lu tuh bukan nggak bisa nikah siri. Ya nikahin lu negara dari temenan siapa? Dan mungkin sama Ria ya, saya udah menikah. 8 September 2022, itu sah, ada suratnya semua, itu jelas. Nggak ada bohong sama sekali, bisa cek langsung ke gereja. Intinya saya masuk entertain itu karena saya senang sama kerjaan saya, berkarya dan berseni. Itu aja mungkin dari saya, biar nggak ada salah pahaman lagi. Entah siapa yang benar, yang pasti pernyataan Celine ini seolah membuyarkan kembali kesan publik jika keduanya sudah akur setelah beberapa waktu lalu bertemu dalam sebuah momen. Apalagi sejak perceraian keduanya mencuat, konflik sengit antara keduanya sempat memanas. Iya pasti. Oke, terima kasih. Hal yang biasa, namanya bapak ketemu anak ketemu bapak itu kan hal yang biasa ya. Enggak, sebisanya aja, karena kan kita namanya kerja entertain itu kan nggak ada jam kantor ya, nggak ada waktu khusus atau waktu yang tepat gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin, kapanpun sebisanya ya gitu disupport. Nggak usah dengan mantan, maksudnya profesional dengan semua orang aja ya. Namanya kita MC ya kita harus nge-MC gitu. Kita harus mewawancarai ya kita mewawancarai sama seperti Mbak, misalnya Mbak mantannya Masnya gitu kan. Jadi kan hal yang wajar aja untuk profesional gitu. Bukan hanya soal konflik antara kedua mantan pasangan ini yang kembali memanas. Sikap dan penampilan Celine yang sebelumnya santer telah diisukan telah hijrah dan jadi mu'alaf dengan penampilannya yang dianggap teduh. Tapi dengan beredarnya video sindiran itu, sebagian netizen seolah menganggap Celine kembali ke tabiat lamanya yang gemar memantik konflik dan sensasi. Lantas mungkinkah video sindiran itu merupakan video lawas atau baru muncul setelah pengakuan mantan suaminya? Jangan sampai gue cari tahu lo, gue berak abrik lo ya, surat-surat lo di sini lo ya.
senggol nggak bisa nih gue ya. Kalau lu bijak, lu jadi ibu yang baik, lu harusnya ngerti gimana perasaan seorang ibu. Anaknya udah siap mental atau belum digituin? Udah bisa menerima atau belum? Harusnya pikir. Lu nggak bisa bahasa Indonesia, lu translate no sono. Jangan ngeribetin hidup gue. Ngebantu juga kagak, lu bikin ribet aja lu. Sebenarnya kan udah lama dia udah mualafnya juga udah lama kali, karena memang udah tahu. Kalau berhijab enggak, hanya berproses lah, maksudnya kan orang nggak bisa langsung instan, pelan-pelan aja gitu. Dan saya kan untuk menemani hijrahnya orang lain. Aksi saling sindir juga terjadi antara suami Lesti Kejora yakni Rizky Bilar dengan salah satu artis yang diduga berprofesi sebagai pedangdut. Kesal karena kerap disindir soal harta dan kekayaan, hingga aset-asetnya di rumah dianggap hanya endorse atau titipan. Rizky Bilar berusaha menunjukkan beberapa koleksi mobilnya yang ia beli secara cash, buah dari jerih payahnya sebagai pesinetron. Termasuk salah satu mobil mewah yang dibelinya dari presenter kondang Raffi Ahmad. Ini mobil beneran ya, bukan mobil sewaan seperti yang kata orang yang udah kerja puluhan tahun tapi belum bisa mampu beli, jadi iri dia. Ini tuh mobil Arafi, itu mobil Arafi gue beli. Ini mobil Arafi, makanya Kak Gigi waktu itu selalu bilang, dijaga ya dek, dijaga gitu. Karena ini mobil kesayangan dia gitu. Nah waktu itu karena gue pengen ngasih ini, terus tim kreatif gue menyarankan untuk dibikin prank, seolah-olah gue itu seolah-olah gue itu nyicil kapal. Ngapain? Gue punya uang 271 T juga, gue nggak mau nyicil kapal. Terus ini mobil gue sewa nih katanya, ya kan? Nih, ya Allah, tuh kalau gue sewa gue nggak bakal berani nendang, nggak bakal berani gue duduk-duduk begini. Dalam video yang beredar, Bilar memang tidak menyebut nama. Ia hanya berusaha menunjukkan jika beberapa aset yang dimilikinya merupakan hasil dari cucuran keringat dari kerja kerasnya. Akal berani gue duduk-duduk begini. Kalau ada yang tanya, dari mana uangnya? Kak, dulu, apalagi zaman itu ya, zaman itu saya gampang banget cari duitnya, Masya Allah banget. Dimana ada pemain sinetron, lebih untung pemainnya daripada PH-nya. Saya doang gitu mah waktu itu mah. Kenapa? Karena waktu itu saya, ya mohon maaf, orientasinya uang saat itu. Beda sama istri saya, memang orientasinya karir, jadi dia nggak terlalu mengejar uang. Ya, tapi kemudian setelah sama saya, kita sama-sama bersinergi, sama-sama rezekinya bagus. Bahkan FYI nih saya kasih tahu, saya tuh lebih gede daripada istri saya saat itu, di zaman itu. Kemudian karena saya pas masih pacaran tuh, kita saling tahu tuh budget masing-masing. Akhirnya dia kaget waktu itu. Ya, Dewi Persik sendiri memang boleh dibilang artis yang gemar berkonflik dengan siapa saja, termasuk dengan sejumlah artis. Bahkan DP memberi panggilan yang menjurus sebagai sindiran ke suami Lesti Kejora itu. Lantas mungkinkah konflik ini akan menjadi babak baru bagi Bilar dan DP? Atau video yang beredar sebenarnya adalah video lawas ketika konflik di masa lalu memanas dan kini muncul kembali. Nelpon lagi orang itu sarang dosa, ngechat lagi orang itu sarang dosa, ganggu lagi orang itu sarang dosa, nyicip lagi orang itu sarang dosa, 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 dosa.
Pemirsa, sosok presenter Indy Barens dan asisten rumah tangganya yang bernama Siti Stereo sudah tak asing lagi di kalangan warganet. Siti Stereo sudah dikenal luas di kalangan netizen karena sering muncul dalam konten TikTok bersama sang majikannya. Dalam akun tersebut, sahabat Indra Bekti itu kerap minta dibuatkan jus yang selalu Indy konsumsi di setiap pagi hari. Keduanya bahkan kerap melakukan siaran langsung di akun TikTok yang memperlihatkan kedekatan keduanya. Hari ini apa bajunya warnanya? Ini abu-abu. Udah ini hari ini jusnya hanya. Aduh apa sih? Tunggu. Oh iya ya. Hari ini jusnya tuh hanya apa namanya? Diana. Delima. Lo bilang apa tadi? Diana. Ini Diana. Jadi request lagi pengen bijinya Delima tuh di jus gitu. Awas ya, saya nggak mau begitu. Jangan jorse. Oke, baik. Sayangnya hubungan antara Indy Barens dan Siti Stereo belakangan diisukan sedang tidak baik-baik saja. Keakraban mereka yang biasa muncul di sosial media kini tidak bisa lagi dinikmati warganet. Ya, keakraban tersebut tiba-tiba menghilang ketika Siti Stereo meminta izin untuk pulang kampung untuk mengurus kredit usaha rakyat atau KUR. Indy Barens yang sudah menganggap Siti seperti keluarga tidak menyangka bahwa asisten rumah tangganya tersebut tidak akan kembali setelah izin tersebut. Dalam sebuah wawancara, Indy pun akhirnya membenarkan kalau ART kesayangannya yang sudah 4 tahun bekerja itu sudah tidak bekerja lagi pada keluarganya. Cuman mbak yang bantuin gua bikinin jus itu udah selesai, tapi jusnya tetap berjalan. Oh iya, aku lihat kontennya si mbaknya ya kan, udah baik. Ini kalau nggak pakai drama tuh kayaknya mungkin kurang garam ya, kurang mecin. Kenapa Anda begini? Bo, kan sempat dibahas sama warga TikTok juga kan ya, katanya mbak lo tuh keluar apalah gitu kan, Bo? Iya, makanya gue juga bingung ya kalau misalnya dramanya dari awal kan nggak 5 tahun sama gue. Itu deh. Kata kunci itu aja, bukan sama malaikat meskipun nama aku bukan angel ya. Karamoy kali angel. Tuh ya tadi gue bilang, orang tuh ekspektasinya kerja sama Indy Barens tuh pasti ketawa mulu, enak banget ya. Bener gak sih, Bo? Gitu. Maksudnya gini, kan gue juga sama dengan kalian ya, MANUSIA, manusia. Emang lo kata kalau kita dianggap orang lucu terus dalam hidup kita setiap detik itu kita harus lucu terus, capek kali. Ya, kita akan bisa melucu kalau ada sesuatu. Bukan berarti kalau gue dianggap lucu terus gue juga nggak bisa bete. Manusia perempuan lagi yang otaknya ada 100 juta mikirin A, B, C di luar sampai Z. Ya gitu. Jadi walaupun misalnya kayak balik lagi kejadian kayak si mbak tersayang kami itu gitu ya. Kalaupun misalnya dia memilih untuk cabut, buat kita nggak apa-apa asal lo ngomong dengan enak dan menyenangkan. That's the key ya, maksud gue. Kalau dia alasan habis, kalau ngomong takut nggak boleh, mungkin akan ada emosi dalam arti kata loh kok gitu kan, secara 5 tahun kok, udah 5 tahun. Tapi kan kalau misalnya dia bisa ngomongin baik-baik, gue juga bisa kasih pesangon, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan secara kemanusiaan ya, maksud gue ya. Tapi paling nggak tahu-tahu izin. Tapi buat gue drama terkeren dalam hidup nih untuk kita ibu-ibu gitu ya adalah kalau ada terjadi drama yang dari supporting system, dari asisten rumah tangga. Buat gue itu udah nggak ada yang bisa bikin lucu, hati lu berantakan. Apalagi kalau kita udah sayang ya sama mereka gitu. Ya puji Tuhan gitu, alhamdulillah orang yang kerja dengan kami semuanya lama-lama Pak Mumu. Mungkin Mel udah sempat kenal Pak Mumu ya. Pak Mumu tahu lah. Dari kurus tetap kurus, cuma beda di rambut aja udah di highlight. Dia 35 tahun loh, udah bareng sama kita semua. Iya. Itu menurut gue paling nggak seneng kalau orang yang keluar masuk gitu. Satu juga hawa di rumah nggak enak ya, keluar masuk. Meski saat itu Siti membawa kardus besar saat pulang, namun Indy tidak menaruh curiga bahwa ia tidak akan kembali lagi. Apalagi beberapa barang pribadi Siti masih tersisa di rumah Indy. Buat gue sekarang setiap gue pergi gitu ya, kalau ada orang yang colek Sandy, Siti mana, itu gue sedih loh. Bukan jadi dia udah gak kerja sama gue tuh sedih loh, karena sebetulnya gue gak mau dia pergi gitu loh. Walaupun dia harus pergi bukan dengan cara yang seenaknya gitu. Gue tuh sedih, dan bahkan gue malah setiap orang tanya Sandy lagi ketawa-tawa, lagi habis terus tawa Sandy Siti mana, itu bisa gue langsung drop loh. Dari yang lagi happy aduh gue langsung sedih, tapi gue mesti nahan ya. Terus gue
iya Siti udah nggak kerja lagi sama kami, tapi ya mudah-mudahan dia ini deh senang dengan pilihannya gitu. Banyak netizen yang mempertanyakan keberadaan Siti Stereo. Ibu dua anak itu mengaku patah hati ketika mengetahui Siti Stereo tak kunjung kembali dan bekerja lagi di rumahnya. Padahal mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Namun tak lama kemudian, sebuah konten TikTok dari Siti Stereo menimbulkan spekulasi baru. Ada lagi yang komen, tapi kan dia sekarang jadi artis TikTok. Itu pilihan ya, bukan gue yang mau, tapi Siti yang mau. Cuman sayangnya ya tidak selesai dengan baik-baik, itu aja yang menyedihkan buat kami gitu. Dalam sebuah bincang dengan Melanie Ricardo, Indi mengungkapkan kedekatannya tak hanya dengan Siti Stereo, namun juga dengan supir pribadinya yang sudah bekerja lebih dari 30 tahun. Kendati kepergian Siti menyisakan tanda tanya, Indi Barens tetap menaruh harap hubungannya dengan mantan ART-nya dapat berakhir dengan baik tanpa ada kesalahpahaman. Karena sebetulnya itu yang bikin gue udah sulit lucu di rumah, Bo. Jadi kepergian Siti tuh buat gue, karena gue patah hati, gak usah Siti, Mumu sakit deh. Gue pasti akan patah hati juga, maksudnya aduh Mumu sakit. Bukan karena siapa yang mau jemput anak-anak, siapa nganterin, bukan gitu, tapi semoga dia baik-baik aja ya, gak ada apa-apa. Misalnya gitu. Apalagi ini cabut yang tak beralasan terus gak bilang. Sementara itu, presenter kondang Ruben Onsu dibuat geram oleh ulah netizen yang membuli kedua putrinya. Ruben mengaku akan membuat perhitungan langkah hukum dan sudah mengantongi identitas pelaku beserta keluarganya. Menurut presenter yang akrab disapa Bensu itu, pelaku masih berada di Pulau Jawa dan 7 jam jaraknya dari Jakarta. Didampingi kuasa hukumnya, Bensu mengaku tak akan memaafkan pelaku pembuli anak-anaknya karena dinilai sudah kelewatan dan usianya pun sudah dewasa. Lu lihat manusianya udah di-upload, lu masih nanya aja. Berarti udah gak ada toleransi lagi kok? Iya nggak ada, semuanya saya udah. Sampai tadi malam pun saya menyampaikan ke pihak yang berwajib itu bla 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 bla, Pak, saya gini ya, ini sudah tekad bulat saya tetap terus. Tadi malam konfirmasi lagi kan, ini perkembangannya secara ini udah dikonfirmasi gitu. Jadi saya bilang, maju Pak, saya tetap tidak akan mencabut laporan. Menurut suami Sarwenda Tan ini, langkah hukum yang ditempuh dirinya itu merupakan bentuk perlindungan seorang ayah kepada kedua putrinya lantaran takut mental kedua putrinya terganggu ke depannya. Namun ia yakin Wenda sebagai ibu dari anak-anaknya akan melindungi kedua putrinya dari pemberitaan negatif di sosial media. Ya lo ribut ngatain gue apa juga gue gak ada urusan. Ya orang juga udah lihat gue kayak gimana gitu. Saya udah bertambahnya usia saya, Mas, saya bilang saya udah gak mikirin gue harus gini, enggak lah. Tapi saya pengen di usia saya ini, saya kepengen saya bisa berdiri terdepan untuk anak-anak saya. Selama kita nggak tahu, Mas, nasib umur ajal maut itu yang saya selalu takutin. Jadi selama saya masih bisa, gue masih megang handphone, masih bisa gitu, wah gue bener, terus gue kejar. Jadi setelah diskusi panjang dengan kuasa hukum saya, karena ini masalah sudah bergulir lama sekali, dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa harus tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama banget dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya. Kendati mengaku kerap mendapat bulian dari netizen, tetapi Bensu tidak pernah lelah jika ada oknum yang membuli putrinya dan akan terus melaporkannya ke pihak berwajib. Ben ini kan salah satu orang tua yang sangat konsen untuk melindungi kepentingan anaknya ya. Sudah beberapa kali ada akun-akun yang nyenggol-nyenggol anaknya gitu ya, dari mulai dulu waktu anaknya masih kecil, masuk dalam berita itu dijual, ditawarkan bersama dengan anak Ayu Ting Ting pada waktu itu, dan saya juga kuasa hukumnya. Nah, kita laporkan, pelakunya tertangkap dan akhirnya diproses sampai putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Semuanya lu baikin gitu, nggak bisa kayaknya untuk hal yang kayak gini. Jadi kalau saya nggak ada, intinya memaafkan,
ya dicoba ya. Tapi kalau untuk berhenti enggak, saya terus lagi. Mengerikan sekali dampaknya sekarang ini, kasus-kasus yang udah dewasa sering ngeri. Jadi kalau dibiarkan dari usia yang sekarang, dia bisa menjadi duri buat sekelilingnya dan itu berbahaya. Nah, untuk para haters nih ya, nggak usah asal bikin isu apalagi ngebully. Nanti kalau udah dilaporin nangis-nangis sujud-sujud menyesal dan minta maaf akhirnya. Wajar dong kok Ruben ini tuh kesel, marah sama pembuli anaknya. Karena memang sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk melindungi anaknya. Dan ini juga pelajaran untuk netizen untuk bijaklah dalam bersosial media. Karena ketikanmu itu bisa menjadi apa yang kamu tuai nantinya. Hati-hati dengan ketikanmu, nanti kalau udah berurusan dengan kepolisian kayak si mbaknya loh. Oke, coming up next ada yang gak kalah seru nih, cerita cinta dari Tisa Biani dan juga Dul Jailani yang kayaknya sebentar lagi akan naik ke pelaminan. Beritanya after this break, tetap di Gospot. Gak nabung dulu deh kalau aku deh. Nabung dulu. Iya itu paling. Untuk apa? Ya untuk nanti, untuk beneran nikah. Bisa memiliki badan ideal tentunya menjadi keinginan banyak wanita. Bahkan tak sedikit cara yang dilakukan agar badan bisa ideal, terutama usai melahirkan. Mulai dari menjalani diet ketat, olahraga rutin, mengubah gaya hidup sehat, hingga melakukan konsultasi terhadap ahli gizi. Hal ini juga dilakukan sederet artis tanah air. Tentu saja menurunkan berat badan usai melahirkan hingga kembali ideal bukan hal mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, para artis ini berhasil melakukannya hingga penampilannya terlihat bak seperti sebelum memiliki anak. Salah satunya adalah Aurel Hermansyah. Dan setelah Aurel sukses turunkan berat badan 15 kg, kali ini ada Amel Carla yang berhasil menurunkan berat badan 12 kg. Sebenarnya sekarang Amel udah nggak mikirin lagi turun berapa kilo atau kayak sekarang berat Amel berapa gitu, karena utamanya adalah emang lebih ke overall badan gitu. Jadi mulai dari berapa jumlah lemak di dalam tubuh, berapa jumlah otot dan juga tulang gitu. Jadi Amel lebih konsen ke sisi itunya. Cuman kalau dibilang udah turun berapa kilo sih dari terberatnya Amel ke sekarang sih ya mungkin kurang lebih 10 kilo lebih. Jadi semenjak Covid Amel emang lagi suka olahraga banget. Mungkin pemirsa juga bisa lihat di Instagram. Aku lagi ada beberapa olahraga yang Amel tekunin, mulai dari sepedahan, lari. Karena kemarin juga tahun ini lagi banyak banget acara lari yang aku ikutin. Habis itu lagi suka golf dan juga lagi latihan strength training biar kita kuat. Yes, jadi hari Senin biasanya aku rest day atau istirahat. Jadi memulai minggu dengan tenang dan santai. Terus hari Selasa aku nge-gym. Hari Rabu aku kalau nggak lari, ya kita bisa sepedahan, jadi kardio. Hari Kamis nge-gym lagi, hari Jumat bisa sepedahan lagi atau lari. Hari Sabtu istirahat, biar asik kan. Hari Minggunya kita lari lagi di CFD. Perbedaan antara Amel kecil dengan saat ini begitu berbeda. Amel tampak tirus dan langsing. Ragam olahraga ia lakukan dari mulai bersepeda, lari, golf, dan lain-lain hampir setiap hari dilakukan demi memiliki body goal yang diinginkan. Tentu saja semua dilakukan dengan mengubah pola hidup sehat. Hampir tiap hari olahraga biasanya Amel nyisain 2 atau 1 hari untuk rest day. Dan memang karena apalagi sekarang ya lagi musim flu gitu-gitu, jadi tetap harus jaga kesehatan juga, nggak boleh capek-capek. Sebenarnya itu nggak ada, tapi aku juga anaknya suka mencari hal-hal yang cocok, kayak halnya skincare gitu kan, aku juga suka cari yang cocok. Nah kalau diet sendiri, aku emang udah jarang makan nasi putih beneran, aku makannya nasi porang sekarang. Terus juga untuk olahraga aku masih, kalau diet aku kadang intermittent fasting, kalau lagi
nggak banyak kegiatan, kayak lagi syuting aja. Intermittent fasting 8 jam eating window, jadi sisanya puasa. Aku buka jam 12 siang, stop makan di jam 8 malam. Selain Amel, ada Prilly Latukonsina yang terlebih dahulu terlihat perubahannya soal berat badan. Prilly mampu menurunkan berat badan hingga 13 kg. Namun sayangnya banyak nada sumir yang menilai jika tubuhnya yang menurutnya ideal saat ini justru dinilai terlalu kecil oleh sebagian orang. Lantas seperti apa Prilly menanggapi hal tersebut? Benarkah Prilly tak begitu peduli dengan komentar tersebut? Selain sukses turunkan berat badan, Prilly juga sukses di dunia akting hingga di balik layar. Prilly mengaku bangga setelah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Festival Film Indonesia. Meski tentu saja hal tersebut tak mudah dan punya beban tersendiri. Lantas bagaimana pengalaman dan kesiapan Prilly menjadi Ketua Pelaksana FFI? Benarkah Prilly tak membayangkan dalam hidupnya bisa dipilih menjadi Ketua Pelaksana dalam festival film bergengsi di tanah air tersebut? Ini adalah tahun pertama aku menjadi Ketua Pelaksana. Jadi ya pasti beda banget karena ini kan adalah event negara ya, dan benar-benar ajang penghargaan tertinggi perfilman Indonesia. Aku pun sendiri jujur kalau ngeliat gitu ya masih nggak nyangka aku tuh ketua pelaksana gitu, karena paling muda juga gitu di komite, tapi bersyukur banget sama kesempatan yang dikasih. Semoga FFI ketika aku menjadi ketua pelaksana bisa makin baik lagi gitu. Aku lumayan agak panik pas ditawarin jadi ketua pelaksana. Aku langsung nelfon Kak Reza Rahadian karena kan sebelumnya ketua komitenya dia. So aku telepon gimana nih aku diajakin jadi ketua pelaksana, gimana cara mengaturnya, karena kan ini dunia yang baru buat aku ya. Walaupun masih di industri film, tapi kan ini acara besar gitu, Festival Film Indonesia. Dan setelah mendengar nasihat dari beberapa senior, baru aku memberanikan diri untuk mengiyakan tawarannya. Tahun ini menjadi tahun tersibuk bagi Prilly. Selain menjadi ketua, ia juga merupakan salah satu produser di rumah produksinya sekaligus menjadi pemeran dan masih terus memproduksi film. Lantas seperti apa Prilly membagi waktunya? Benarkah ia memiliki waktu sendiri demi melepas penat? Aku tuh nggak ada weekend weekdays, nggak ada bedanya buat aku. Weekend weekdays tetap hektik. Jadi ya kapanpun manajer aku bisa ngasih waktu kosong, mau weekend weekdays aku nggak apa-apa sih. Aku harus ada diving, aku harus ada ke laut. Aku kalau nggak ke laut aku bisa stres. Jadi kayak harus ada momen dimana aku scuba diving kayak atau free diving atau mancing deh. Yang penting aku bisa ngelakuin hobi aku itu aja, karena kesenangan aku saat ini beneran cuma hobi aku doang, nggak ada lagi, semuanya kerja doang. Saat Prilly fokus di dunia film, Baim Wong mengawali debut sebagai sutradara film horor Lembayung. Tentu saja debut sebagai sutradara ini menguras tenaga dan pikiran Baim. Bagaimana pengalaman Baim? Benarkah Baim merasa nyaman bekerja di belakang layar ketimbang harus beradu akting? Aku pernah ngelakuin itu cuma sekali. Loh, kamu bilang kan obatnya manjur. Jangan-jangan gak kamu minum. Kemarin aku gugurin kandungan aku sendiri. Kamu kemana? Kalian dilarang sama dokter Ingo juga nggak buat nggak kerja sini? Nunggu 24 tahun sih untuk ini. Awalnya juga saya maunya menjadinya director, tapi harus menyelami dulu menjadi aktor. Lama banget baru saya coba jadi director. Perasaannya ya pasti seneng. Bicara perasaan-perasaan itu pasti seneng lah. Bingung kalau misalnya kita bicara perasaan campur aduk. Saya tadi nonton pertama kalinya kalian yang nonton aja, saya mau lihat reaksinya seperti apa dari yang saya buat. Kalian adalah penonton pertama tadi. Sulitannya pasti mendarik pemain-pemain hebat di situ ya. Jadi buat saya pemain-pemain di situ hebat semuanya. Ego saya harus diturunin sampai saya menaungi mereka, dalam arti saya nggak bisa. Untungnya saya dulu pemain, jadi tahu cara menghandle. Tiap-tiap itu beda-beda. Tiap-tiap orang beda-beda. Bermain di film dengan genre horor sekaligus disutradarai oleh sahabat sendiri, benarkah membuat Arya Saloka sempat kikuk atau justru tampak enjoy? Dan benarkah Arya ikut terlibat dalam penggarapan atau proses kreativitas film Lembayung tersebut? Baim itu sangat membuka ruang diskusi. Jadi menyenangkan untuk kami para pemainnya bisa bekerja sama dengan Baim, khususnya saya, dan saya sendiri pun juga
terlibat ini bahkan sebelum Mbak Im ditelepon ya. Mungkin saya orang pertama yang sudah tahu tentang Lembayung, tentang naskahnya. Dan makanya waktu pas Mbak Im memutuskan untuk jadi director, salah satu syarat saya adalah kita kerjain kreatifnya bareng. Karena saya nggak mau film horor yang saya perankan khususnya pertama kali, yang saya mainkan di sini jadi kurang menarik. Dukungan dan juga pujian dicurahkan oleh Amanda Manopo yang secara mengejutkan hadir di acara premier film Lembayung yang diperankan oleh Arya. Tentu saja kehadiran Amanda di acara tersebut menarik perhatian publik. Hari ini saya lagi datang ke gala premiernya film Lembayung. Ini film gila gokil banget sih, dari semua pemainnya, dari castnya memberikan acting yang berbeda sekali dengan cerita horor yang berbeda, menarik banget. The best banget sih ini. Jadi ya buat kalian yang penasaran, yang pengen banget menonton film horor yang beda, langsung aja nonton Lembayung yang segera tayang di bioskop. Banyak kayak Anna Jobbing, terus habis itu scene yang kayak Alpeto juga mempunyai perubahan karakteristik yang dari awalnya dibangun seperti apa, terus habis itu ke switch, itu keren banget. Terus dibalut juga dari Kabain, ngederek, keren sih. Lantas bagaimana dengan para pemain lain? Benarkah para pemain sempat terkejut ketika mengetahui jika film Lembayung ini disutradarai oleh Baim dan juga terkecoh dengan judul film yang disutradarai Baim ini? Dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa. Aku disuruh tanda tangan kontrak, pas batas set rumah sakit, orang garuk, set honor gitu. Terjebak saya udah tanda tangan digital. You made your beautiful. Perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak benar-benar emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki, mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh. Kabain sangat menerima, dan nggak cuma Kabain tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga. Kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu. Mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu, pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak, ini takut lagi maininnya. Pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat, sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Nggak, bukan. Aku senang banget waktu, memang mungkin aku di sini hanya 2 scene, walaupun 2 scene itu kunci, tapi untuk berada di karya pertama sahabat aku bangga banget. Nonton film Lembayung tanggal 19 September 2024. Oke, thank you semuanya. Di lain cerita, meski Baskara sudah melarang anak-anaknya, Rangga dan Romeo untuk mendekati Yasmin, namun sebaliknya mereka tetap kekeh, terus berusaha mengambil hati Yasmin. Salah satunya adalah Rangga, yang hingga saat ini masih terus berjuang mendekati Yasmin. Apalagi Rangga tahu jika perusahaan yang kini dipegang oleh ayahnya itu merupakan perusahaan milik ayah Yasmin. Intinya gini aja, buat penonton cinta Yasmin, terus aja nonton. Kita semua megang karakter masing-masing, kita megang peran kita masing-masing. Kalau yang aku tahu so far sampai hari ini, Baskara itu memang orang baik, orang bapak-bapak biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman yang bikin dia tegas adalah satu, dia tuh orang yang memang punya martabat karena memang punya level pendidikan tinggi. Di tengah perebutan cinta, justru Yasmin dibuat sedih lantaran orang terkasihnya sekaligus satu-satunya keluarga yang dimiliki Yasmin, Diah, yang diperankan oleh Aida Demi Moore, disekap oleh Pras.
Yasmin yang mengetahui jika tantenya itu disekap oleh orang tak dikenal dibuat panik dan sedih. Beruntung ada Romeo yang menenangkan Yasmin hingga akhirnya mencari keberadaan Mbak Dia. Dok, Mbak Dia di mana ya? Mbak Dia masih lagi takut banget dok sekarang dok. Aku juga takut Mbak Dia kenapa-napa. Aku takut nanti Mbak Dia disakiti sama orang itu gimana? Kamu tenang dulu ya. Kita tunggu dia kesini dulu. Oke, kita tunggu kabar dia dulu. Ya mendingan kita telepon polisi ya. Kita minta tolong sama polisi, kita minta bantuan dari polisi. Rasanya aku sekarang cuma punya Mbak Dia doang loh. Ibu udah gak ada. Satu-satu keluarga yang aku punya cuma Mbak Dia. Iya, aku ngerti. Kita berdoa aja ya. Semoga Mbak Dia baik-baik aja. Oke? Sudah ada. Kita bisa lihat kan begitu bapernya antara sosoknya Romeo dan Yasmin itu jangankan kalian yang nonton, saya aja yang syuting bareng sama mereka aja baper banget gitu. Seandainya Yasmin itu dia gitu menghayali. Dia itu sosok wanita yang sebenarnya dia itu pengen menjaga dan menyelamatkan Yasmin aja sekuat tenaganya dia, karena Yasmin ini adalah saudara. Tak hanya Romeo yang mencari keberadaan dia, Rangga juga ternyata diam-diam mencari. Rangga berhasil menaklukkan para penculik suruhan Pras, pun dengan Pras yang dibuat babak belur dengan Rangga. Ayo, ikut saya sekarang. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Ikut saya pulang. Jadi singkat cerita aja nih ya, nanti pokoknya kalian bisa tonton lagi lah ya. Karena ini masih rahasia-rahasia juga kan, bahwa untuk sementara ini dia ini yang memegang semua penjelasan tentang kematiannya ayahnya, karena waktu itu ibunya sebelum meninggal banyak sekali barang-barang yang memang ditemukan oleh si Dia ini, disimpan oleh Dia itu di dalam satu peti yang nanti mungkin akan dibahas sama Dia secara gamblang oleh Yasmin, karena Yasminnya juga belum tahu ini apa karena baru kemarin kalau boleh nonton, mungkin pemirsa juga udah lihat, yang ditemukan adalah korek gitu ya. Korek ini yang selalu membuat ibunya menjadi histeris gitu ya, terus teriak-teriak dan bilang bahwa pembunuh gitu. Namun saat membantu justru Rangga dibuat panik dengan kedatangan Rangga dan sahabatnya hingga akhirnya ia berhasil melarikan diri. Dan beruntungnya dia berhasil diselamatkan meski sebelumnya dipaksa mengaku jika Yasmin merupakan anak dari Rati. Dia takut ya. Dia takut ya, udah ketemu lagi sama Yasmin. Dia takut. Tapi kalau misalnya untuk dicari-cari Ajeng mungkin adalah karena Ajeng kan nggak mau ada saksi kunci bahwa kematian dari ayahnya Yasmin dan ayahnya Yasmin keluarga gitu ya, tentang tragedi itu, karena si Heru aja dibunuh kan sama Prasetyo gitu yang tahu. Nah si Ajeng tahu gitu bahwa ada yang tahu, nah makanya Ajeng mencari dia. Mudah-mudahan tolong doain ya dia supaya nggak mati, karena kasihan Yasmin sendiri nggak ada yang ngelindungin.
Meski mulanya hanya jadi ajang perjodohan warganet, hubungan pesinetron Cynthia Mariska dan putra almarhum dai kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yakni Abizar Al-Ghifari, rupanya bukan isapan jempol belaka. Belakangan gadis tomboy kelahiran Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 4 November 1999 lalu ini disebut-sebut tengah menjalani proses ta'aruf dengan keluarga besar Abizar. Hubungannya dengan ibunda Abizar yakni Umi Pipik bahkan semakin dekat. Chat-chat penuh nada kasih sayang dan perhatian bahkan dengan bangga dipajang ibunda Abizar. Lihat saja bagaimana komunikasi via WhatsApp antara Cynthia dan Umi Pipik, di mana keduanya saling memberi perhatian layaknya hubungan mertua dan menantu. Ya, dia anak yang baik ya, baik. Maksudnya gini, dia juga kehilangan sosok ayahnya, ya kan? Dan dia hidup bersama mamahnya, dan saya melihat Cynthia seorang wanita yang anak yang pekerja keras gitu. Dia apapun dia lakukan ya untuk membahagiakan orang tua. Gitu. Ya apa ya, dengan Umi udah invite Cynthia buat jadi salah satu model runway juga, itu kan udah menunjukkan respon baik. Bukan saja soal chat penuh perhatian yang dibagikan Umi Pipik, video-video yang menunjukkan bagaimana perhatian Umi Pipik pada calon menantunya itu juga beredar. Seperti ketika Umi Pipik mendandani Cynthia jelang perform dengan putranya lengkap mengenakan jilbab dan gaun muslimah. Saya kan memang ngundang kajian, jadi ya udah pas acara kan bajunya juga baju-baju yang saya bikin tuh baju remaja kan, lebih kepada remaja. Makanya saya undangnya yang musnya itu anak-anak remaja, Adiba, adiknya, ada sepupu, ada anaknya temen. Terus kok oke, Cynthia juga pernah kerja sama Adiba juga kan. Terus akhirnya ya udah ternyata dia juga bisa gitu. Dan ada satu baju yang memang overall gitu, dan aku bilang ini kayaknya cocok banget nih dipakai Cynthia gitu kan, karena kan memang dia tomboy tapi masih muslimah gitu. Jadi akhirnya ya sudah dia pakai dan dia mau. Bukan hanya perhatian, gadis yang dikenal tomboy yang ngehits namanya sejak aksi jogetnya mengiringi lagu Pamer Bojo milik almarhum Didi Kempot ini rupanya sudah tak sungkan bertingkah jahil saat sesi foto bersama calon mertuanya. Dia kuat ya, anak yang kuat, solehah gitu. Walaupun tampilannya tomboy kan kita nggak bisa lihat hanya dari tampilan saja. Nggak gimana-gimana sih, sebenarnya nggak ngelihat yang overreact juga, biasa aja. Karena emang mungkin karena kondisinya aja kali ya, karena lagi ramai juga di sosial media gitu kan, jadinya ya begitulah. Dan tentu saja ada banyak momen dengan sejuta perhatian dari Umi Pipik pada gadis yang santer diisukan telah jadi kekasih putranya ini. Seperti saat nonton bareng laga timnas lawan Australia beberapa waktu lalu di Stadion GBK. Ya, kisah cinta Cynthia sendiri sebelumnya jauh terdengar di balik sosoknya yang jadi sorotan lewat aksi joget dan sikapnya yang dinilai tomboy karena disebut-sebut bagian dari anak motor. Namun ketika sebagian warganet mulai menjodohkannya dengan Abizar, bak gayung bersambut. Rupanya diam-diam Cynthia yang mengagumi Abizar amat terkejut ketika dalam beberapa momen harus bertemu lelaki idamannya. Ia kerap tertangkap kamera menjadi salah tingkah ketika bertemu Abizar. Inilah beberapa momen ketika Cynthia tampak salting ketika bertemu Abizar. Pas gede ketemu main bola bareng jadi salting kor, makanya gitu. Kira bisa ketemu ya gitu. Seperti apa ya? Seperti bocah kelas 4 SD yang lihat crushnya di TV aja gitu. Emang gebuk-gebuk cuma kayak ya lucu aja, dibilang yang obses juga enggak. Aku enggak mau memaksakan sesuatu hal. Canggung sih enggak ya, karena pun kita berdua juga di belakang itu kita juga ngobrol, kita juga nanya masing-masing personal gimana, sama-sama risih apa enggak, tapi sama-sama enggak risih kok, jadinya ya udah jalanin aja, karena pun kita juga nggak bisa nutup ketikannya netizen juga kan. Jadi
ya udahin aja. Ngalir aja Mbak, udah umur segini masih aja will you be mine? Udah nggak kena kayaknya gitu. Meski tak sedikit para haters yang mencibir sikap Cynthia hingga dianggap halu ingin jadi pacar putra Umi Pipik, namun toh nyatanya Abizar tampak menikmati orkestrasi drama perjodohan warganet dengan Cynthia. Apalagi sebagai lelaki, Abizar boleh jadi menaruh hati pada pesona kecantikan dan kepribadian Cynthia yang tampil apa adanya dengan pembawaan rock and roll. Baik kok anaknya, dia gue kenal udah lumayan lama sama Cynthia. Kita sempat sering nongkrong bareng juga, dan emang asik aja, anaknya baik. Karena orang bilang mukanya rada mirip ya, jadi akhirnya jadi rame. Gue ngerasain sih emang ada mirip-miripnya dikit. Ya mungkin dari hidung sama apa bentuk mukanya mungkin sama. Bagus, walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi. Rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka-nyangka aku. Apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kadang ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur, itu juga sudah sederhana banget bahagia gitu. Saya support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Namun meski dikenal gadis tomboy dan cuek, Cynthia tetaplah bisa tampil romantis dan feminim, hingga mudah klepek-klepek tatkala Abizar mengungkapkan perasaan cintanya lewat sebuah lagu. Itu spontan aja, ya iseng-iseng aja gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya kita kasih makan netizen juga sih sebenarnya, gitu. Ya udah nggak apa-apa, namanya deket kan. Kalau salting dikit ya nggak masalah. Ya gitulah, maksudnya itu apa request dari Umi juga gitu loh, nyanyi bareng Cynthia. Kebetulan juga Cynthia lagi naik ya. Jadi ya udah. Emang kemarin juga sempat udah bilang ke Cynthia juga sih, nanti nyanyi ya bareng gini. Terus dia ngomong, aduh gua nggak bisa. Terus gue bilang ya udah cuek aja. Akhirnya udah cuek. Akhirnya ikut nyanyi. Gitu. Selain tak kuasa menahan deru cinta yang berdebar di hati, Cynthia juga pernah menghabiskan malam saat dinner bersama Abizar. Lantas benarkah momen-momen kedekatan Cynthia dan Abizar didukung oleh sejuta perhatian calon mertuanya, mengisyaratkan jika proses ta'aruf Cynthia dengan Abizar sudah nyaris sampai ke jenjang yang lebih serius, yakni menuju pelaminan. Benarkah saat ini Cynthia mulai menyesuaikan diri dengan keluarga Abizar yang dikenal agamis? Gue pribadi sih gue nggak mikir kemana-mana ya, emang karena ya udah ini teman aja, kita teman dekat, kita teman baik juga, dan emang nggak pernah kepikiran buat sampai kemana juga. Gitu. Amin kan, tapi aku nggak pengen Abizar sampai ngerasa risih, itu yang aku jaga, makanya selalu aku wanti-wanti ketika berlebihan jangan. Kalau support mau support aja, doain yang terbaik, tapi kalau sampai berlebihan jangan, karena aku nggak mau Abizarnya jadi risih. Gitu. Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Gitu. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempet bilang gue nggak ada kriteria apa-apa gitu. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal. Jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga. Jadi ya udah Cynthia di hijaban juga ya udah alhamdulillah. Gitu. Cuman ya gitulah, nggak ada gimana-gimana. Iya, ya mengalir aja gitu, nggak tahu sayanya juga. Dia ya gimana lah, namanya anak muda ya. Pengen mencairkan suasana biar kalian juga senang. Dapat berita yang baik kan gitu. Bilangnya yang penting baik, siapapun kan jodoh itu di tangan Allah ya, bukan di tangan netizen. Saya kembalikan kepada Allah aja.
Impian Dul Jailani menikahi Tisa Biani pada tahun ini bakal menjadi kenyataan. Sebab putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu sudah bersiap mewujudkannya. Dul yang ditemui bahkan telah mengisyaratkan jika pernikahannya akan segera digelar. Walau tanggal dan lokasi yang akan menjadi saksi cinta mereka masih misteri. Ya. Tunggu tanggal mainnya. Aman aja. Tunggu tanggal mainnya. Bismillah, mohon doanya. Jadi, gak mau terlalu mengumbar sesuatu yang memang itu adalah ketentuan Allah juga kan. Ya pokoknya kalau misalnya takdirnya baik pasti akan diarahkan ke sesuatu yang baik. Ya aku sih sebagai manusia cuma bisa berharap dan yang menentukan Allah. Semoga bisa dikasih takdir yang baik juga gitu untuk masa depan kita berdua. Izinkan aku mencintaimu tanpa meraba-raba takdir. Iya. Izinkan aku menatapmu tanpa meraba takdir. Pasangan Dul Jailani dan Tisa Biani tengah merencanakan secara rahasia pernikahan mereka. Sebab keduanya mengaku ingin menciptakan sebuah prosesi pernikahan yang sakral, sehingga enggan mengumbarnya ke publik, mulai persiapan, konsep pernikahan, hingga rencana keduanya menghabiskan waktu sebagai pengantin baru. Kira-kira untuk saat ini apa yang mereka siapkan? Bukan nabung dulu deh kalau aku deh. Nabung dulu. Iya itu Pak. Untuk apa? Ya untuk nanti, untuk beneran nikah. Sekarang nggak beneran jadi ya? Ya maksudnya sekarang pacaran. Sekarang pacaran tapi selain nabung. Jadi pacaran ini nggak ada artinya buat kamu? Kalau ada aku udah tahu ngapain. Oh iya. Tapi selain itu juga pacarannya tuh bukan yang pacarannya tahu nggak sih ada yang pacaran terus cuma pacar terus gue masih ketemu sama cewek lain gitu. Bener-bener sebisa mungkin itu menjaga kehormatannya. Iya, harga diri pasangan. Jadi kalau misalkan namanya cowok ya kadang cewek gitu ya bisa gitu. Mencoba untuk itu. Karena aku udah bilang kemarin kalau kata B.J. Habibie cowok setia itu bukan cowok yang nggak tertarik sama cewek lain. Tapi cowok yang tertarik sama cewek lain tapi langsung inget bahwa pasangannya itu yang terbaik. Di tengah rencana pernikahan mereka belakangan diketahui jika Tisa Biani masih berhubungan baik dengan mantan kekasihnya Adjil Dito. Tisa dan mantan bahkan sempat main film bareng usai keduanya resmi putus. Dan kemungkinan untuk berduet lagi masih terbuka lebar. Sebab itulah Dul disebut-sebut sempat terbakar api cemburu sehingga memilih untuk berupaya keras segera menghalalkan hubungan mereka. Benarkah demikian? Tisa, sebutkan siapa mantan pacar lo yang masih berhubungan baik dan kenapa? Aku sama mantan baru kemarin dibahas. Aku mantan-mantanku tuh mantan katanya satu. Hah? Katanya satu. Mantan gebetan kan juga ada. Mantan ganteng mantan gebetannya. Gue tuh kadang insecure. Walaupun harusnya bersyukur ya. Gak bisa tidur dong. Hah? Iya, bersyukur. Harusnya bersyukur sampai gak bisa tidur. Iya. Jadi aku tuh insya Allah alhamdulillah sama mantanku, mau mantan pacar kayak mau mantan teman, mantan itu berusaha mungkin untuk menjaga hubungan baik karena rata-rata asalnya tuh dari dunia entertain. Jadi aku sering banget guys gitu tiba-tiba seprojek sama mantan sering itu, tapi ya udah sekedar temen satu project aja gitu karena aku tuh orangnya kalau udah ya udah nggak bakal mungkin kita masuk ke dalam jurang yang sama. Tak mau kalah dengan adiknya, El Rumi makin bucin pada kekasihnya. Bahkan belakangan ini, keduanya sering kepergok warganet ketika keduanya sedang jalan bareng. Sang kekasih bahkan mengaku bahagia ketika bersama dengan adik kandung Al Ghazali, walau usia pacaran mereka belum genap 3 bulan. Selain itu, El Rumi juga merasa senang menemukan sosok perempuan yang terasa pas di hatinya. Keduanya bahkan sudah mendapat restu Bunda Maya Estianty untuk bersama, termasuk jika El Rumi dan kekasih sudah siap melangkah ke pelaminan. Jika Dul Jailani dan El Rumi makin mesra, Irfan Hakim justru tengah sibuk membantu Aisyah putrinya dalam persiapan berlaga di ajang berkuda U21 pada Pekan Olahraga Nasional 21 2024 yang dimulai pada 16 September 2024 nanti. Irfan Hakim yang ditemui mengungkapkan untuk memaksimalkan penampilan putrinya itu, ia sudah mempersiapkan kuda atlet terbaik bernama Jadena.
ada yang mendampingi juga, tapi nggak khusus kuda gue, jadi mendampingi khusus satu tim. Jadi si dokter hewannya, si groomernya mendampingi di sana, dan juga ada tim dokumentasi juga. Jadi benar-benar dijaga karena kan kuda ini ada kuda atlet juga, kuda berprestasi juga. Jadi tidak sebatas kuda saja, tapi kuda yang berprestasi juga, kuda dengan talenta yang luar biasa. Jadi harus dijaga keselamatannya seperti halnya atlet-atlet manusia lainnya seperti itu. Jadi Irfan Hakim menolak anggapan jika Jadena, kuda milik Aisyah, terasa lebih spesial, terutama pada saat pengiriman menuju lokasi PON 21 yang akan berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Jadena aja itu kan tim dari DKI, ada berapa kuda ya, total penerbangan itu 12 kuda, tapi ada yang digabungkan dengan tim dari Yogyakarta juga. Nah itu pakai patwal ya, karena kan membawa makhluk hidup dan itu juga untuk kepentingan negara iya, provinsi juga iya. Jadi pakai patwal dan juga di sananya kesannya pun pakai pesawat kargo gitu. Itu gue deg-degan banget, dia pergi dari pagi baru nyampe ke medannya itu baru malam. Aisyah juga ikut deg-degan nungguin di sana bareng atlet-atlet lain. Gue bareng istri gue juga pantau ke dokter hewannya, kan ada dokter hewan yang mendampingi juga, kemudian juga ada groomer yang mendampingi. Alhamdulillah semuanya aman, bahkan di antara semua kuda tuh Jadena termasuk yang paling tenang aja, cuek aja gitu. Padahal kan pakai portrip gitu, gitu diputar gitu. Itu kalau kudanya panik bisa lompat sebenarnya. Tapi kan udah safety-nya juga diperhitungkan. Dan juga nyampe ke sana istirahat sebentar. Kemudian dari kemarin udah seminggu lebih Aisyah tuh terus-terusan latihan di venue-nya. Disinggung soal dukungan langsung Irfan Hakim ketika putrinya berlaga. Ia mengaku belum bisa menentukan sebab jadwal kerja di Jakarta masih menumpuk. Namun yang pasti Della Sabrina Indah Putri, istri sekaligus ibundanya Aisyah, yang akan datang memberi dukungan. Kalau istri gue sih dari hari Sabtu. Kalau tim gue itu dari minggu lalu sudah ada, tanggal 10 pelatih khusus Aisyah sudah dikirimkan juga ke sana mendampingi Aisyah bersama dan tim dokumentasi. Tanggal 14 istri aku nyusul ke sana. Mungkin ya, ini belum pasti juga. Mudah-mudahan aku nyusul, kalau nggak hari Minggu ya hari Seninnya. Hari Minggu lah, karena hari Senin gue harus lihat. Mudah-mudahan. Sementara itu Aisyah Hakim yang menjadi kontingen asal DKI Jakarta terlihat sedang serius dan fokus berlatih di venue cabang olahraga berkuda di Jericho Stable di Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di tim equestrian DKI Jakarta, Aisyah ini sudah hampir 1 tahun ya. Sudah hampir 1 tahun. Karena tahun yang lalu, di tahun 2023, ada BK ya. BK itu artinya seleksi untuk PON. Nah, beliau salah satu masuk di babak kualifikasi atlet DKI Jakarta untuk nomor lompat rintangan junior. Tanggal 16 itu beregunya, kayak sekarang kan dressage beregu, nanti 2 terbaik akan main di perorangannya. Nah, kalau Aisyah itu kelas jumping, hari Senin tanggal 16 itu untuk beregunya, satu timnya itu 3 orang. Nah, nanti dari 3 orang itu dipilih 2 orang terbaik untuk bisa berjuang di kelas perorangan. Mudah-mudahan Aisyah bisa dua-duanya main. Nah, perorangan itu di hari Rabu gitu. Mudah-mudahan lancar.